Ya, baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita ingin dengar pagi hari ini menjadi renungan kita. Saya buat ini judulnya adalah melihat dengan mata iman. Ya, saya senang tadi kita sudah nyanyikan penolong yang setia adalah Tuhan kita ya. Nah, kalau kita mengerti tadi nyanyian pujian yang kita bawakan ini sama ya. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Nah, saya senang membaca ayat ini. Saya sering kali berkhotbah mengenai ayat ini ya. Peristiwa bagaimana murid, ada dua orang murid pergi di jalan menuju Emmaus. Mereka bertemu Yesus, tetapi saudaraku, mereka tidak mengenal Yesus. Nah, Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Saya berdoa kita semua sudah sangat mengerti cerita ayat Alkitab ini ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, saudaraku, saya percaya ya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan sehingga cerita ini tercatat dalam Alkitab ya. Dan ada yang sama dengan ini, saudaraku, ketika cerita murid-murid menghadapi gelombang yang besar, ya, lalu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, lalu tiba-tiba Yesus muncul. Murid-murid melihat, wah itu hantu, katanya. Lalu Tuhan berkata, ini aku. Ya. Lalu Petrus menjawab, kalau benar itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Lalu Petrus berjalan di atas air. Ya, saudaraku, agak berbeda yang di sini mereka tidak mengenali Yesus. Mereka bercakap-cakap, bahkan bercakap-cakap tentang Yesus. Ya, bertukar pikiran. Bagaimana ini? Benar nggak? Ya, Yesus sudah bangkit. Kira-kira begitu. Dan cerita ini bukan hanya mereka, tetapi ini viral. Begitu rupa sampai waktu ditanya sama Yesus, ada apa? Apa yang kamu perbincangkan? Lalu mereka katakan, apakah engkau satu-satunya orang asing? Gitu ya. Yang tidak mengerti, tidak tahu cerita apa yang terjadi hari-hari ini. Ya. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Jadi, saudaraku, ada yang menghalangi mereka, mereka tidak melihat dengan iman, sehingga mereka tidak melihat Yesus. Mengapa saya katakan begitu? Karena respon Yesus pada waktu mengajari mereka, mengapa mereka menjadi lamban hati. Mengapa mereka tidak mengerti akan firman yang disampaikan olehnya. Dan akhirnya mereka tidak percaya. Jadi persoalannya adalah apakah mereka memiliki iman sehingga mereka bisa melihat Yesus di situasi yang sulit, yang susah itu. Sama seperti tadi cerita bagaimana murid-murid menghadapi gelombang. Ya. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku ya. Nah, jadi konteksnya setelah kematian Yesus, ya tentu ya mereka sangat-sangat takut, khawatir. Jangan-jangan kematian Kristus itu akan juga membawa mereka juga ditangkap, gitu ya, dihukum, sehingga mereka tercerai-berai juga ya. Mereka kalau bertemu, selalu kalau di dalam Alkitab itu, mereka menutup pintu, karena menunjukkan betapa mereka sangat-sangat takut dan khawatir. Bahkan Petrus
berkata dia mau kembali mencala ikan. Dua murid ini pergi meninggalkan Yerusalem ke Emmaus. Ya. Dan uniknya, meskipun mereka sudah bergaul ya lama dengan Tuhan, tetapi di situasi itu mereka tidak mengenal Yesus. Nah, ada yang membuat mereka tidak mengenal. Kenapa? Tadi saya katakan ini soal iman. Ternyata soal iman. Itu sebabnya tadi judulnya saya buat menjadi melihat dengan mata iman. Nah, banyak saudaraku orang percaya sudah rajin ke gereja, rajin mungkin beribadah, tapi karena imannya tidak bertumbuh, saudaraku ya, ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia tidak bisa melihat Allah di situasi sulitnya. Dia tidak bisa melihat Tuhan bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, jadi saya buat begini nih kira-kira ya. Jadi penyebabnya adalah karena dia tidak mengerti firman. Hatinya katanya lamban. Kalau kita baca perikop selanjutnya kan itu kata Yesus ya. Mengapa kamu bodoh? Malah bilangnya begitu ya. Mengapa kamu memiliki hati yang lamban? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi tidak mengerti firman, ya hati yang lamban, jadi berakibat kepada ketidakpercayaan. Sulit mengerti firman Tuhan. Padahal berkali-kali Tuhan Yesus berkata, anak manusia akan mati gitu ya, tetapi bangkit lagi pada hari yang ketiga. Tetapi tidak mengerti, saudaraku. Kenapa? Disitulah kelihatan di saat-saat situasi sulit, di saat badai, ya, di saat ketakutan, kekhawatiran hidup, ya, sama seperti benih firman juga, saudaraku, kalau yang di batu-batu itu katanya karena kekhawatiran, karena ketakutan hidup, menghimpitnya, lalu dia mati. Ya. Nah, akibatnya menjadi tidak melihat Yesus yang berbicara, tidak percaya, tidak mengenal. Nah, banyak anak Tuhan, saudaraku, di situasi yang sulit itu, akhirnya dia bisa tidak melihat Allah yang ada. Ya, tadi seperti lagu itu, dia katanya tahu betul bahwa Allah besertaku, sehingga dia berserah percaya. Ya, nah, jadi bagaimana supaya kita bisa, saudaraku, melihat Tuhan kita ada di situasi yang sulit itu, melihatnya bukan dengan mata jasmani, karena memang di dalam kehidupan kerohanian kita, kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan mata jasmani kita. Ya, kita harus bisa melihat dengan mata iman. Mungkin berbeda dengan situasi yang kita alami, tetapi dengan iman kita bisa berjalan, tahu betul Allah kita ada bersama-sama dengan kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah mari kita berdisiplin menggali firman Tuhan. Kenapa? Karena memang firman Tuhan Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul karena pendengaran akan firman. Mari kita berdisiplin menggali firman, menghafalkannya, merenungkannya, melakukannya, sampai firman Tuhan itu menjadi milik kita, terus ada di dalam hati kita, sehingga kita bisa tahu betul, ya, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan, kita bisa melihat Allah di situasi apapun yang terjadi atas hidup kita. Nah, yang kedua, mari kita bersemangat berdoa. Ya, berdoa ini adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ya, berdoa ada cara kita untuk kita bergaul erat dengan Tuhan, mengenali Allah kita. Dan yang ketiga adalah beribadah dengan ucapan syukur, bukan beribadah ya dengan sekedar beribadah, tetapi ada rasa syukur. Mengapa kita harus beribadah? Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita,
Dia menyelamatkan kita. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan, persembahkan sebagai ucapan syukur kita ketika kita beribadah. Mari Bapak Ibu, mari kita melihat dengan mata iman kita, ya, mari kita perkuat, mari kita bergaul erat supaya kita makin mengenal Allah kita di situasi-situasi yang mungkin sangat-sangat sulit. Ya, di situasi-situasi begitu kita bisa melihat jika kita melihat dengan iman. Jika kita melihatnya dengan mata jasmani kita, mungkin kita tidak melihat Allah yang bekerja, Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Tetapi kalau kita melihat dengan iman, kita melihat, kita percaya akan firman-Nya, maka kita bisa merasakan damai sejahtera. Kita bisa bernyanyi seperti kita bernyanyi tadi, Allah kita adalah penolong kita. Masalah mungkin ada, persoalan mungkin ada, tetapi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Kita tahu Allah bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena firman-Nya demikian. Allah sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Dia mengizinkan banyak masalah, tetapi dia juga menyiapkan jalan keluar. Dia juga menyiapkan berbagai cara, hal yang dia lakukan supaya kita bisa menanggung setiap persoalan, kesulitan hidup kita. Bahkan dia izinkan itu supaya kita punya pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Petrus bisa berjalan di atas air ketika gelombang datang. Mukjizat terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan.